Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Tauhid Metafisik bersama Maniak Akik Channel. Sebelum menonton video ini, kalau Anda pecinta batu akik, maniak akik, pecinta batu mulia, pecinta barang antik, bantu dukung dan kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan klik lonceng notifikasi gratis. Ini sangat membantu untuk mengembangkan channel ini untuk mengupload hampir setiap hari. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah subscribe, gratis dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para maniak akik, para pecinta batu akik Nusantara, para pecinta benda antik, para pecinta benda langka, para pecinta batu permata, dan para pecinta benda bertua? Semoga kalian disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkat Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas video penemuan fosil galih kelor kristal serat jarum di Rangkas Bitung dan kisah bunker peninggalan Jepang di kebun warga. Nah, inilah bentuk bongkah yang Anda lihat ya dari tadi, dan kita senter tingkat kristal dari fosil galih kelor urat jarum Rangkas Bitung. Selalu saya bilang kepada teman-teman ya, supaya Anda memahami bagaimana kami mencari bongkah. Saya pribadi memaharkan hasil hunting ya, yang ini tentunya yang langka, dan kita langsung olah dengan proses lama, memotong ya. Habis itu memilih posisi terbaik untuk dijadikan cincin dan mencari ring yang cocok, memasangnya, dan baru Anda bisa nikmati dan kita tawarkan kepada teman-teman ya. Nah, ini proses pemotongan yang begitu keras karena dia sudah mengkristal ya. Dan ini pencocokan ring juga untuk adik dan kakaknya yang kita siapkan ring tadi yang Anda lihat. Nah, ini yang kedua buat adiknya yang ringnya adalah elang ya, sayap elang, dan dipotong untuk mengambil posisi terbaik untuk tentunya ditawarkan. Dan ini prosesnya sebenarnya lama ya. Dua pieces ini hampir 2 jam kita kerjakan supaya tidak memakan durasi video. Jadi kita potong-potong videonya dan kita percepat dengan flash HP. Dan pemotongan ini semakin dia menyala ya, seperti ini Anda lihat, mengeluarkan api, berarti itu semakin keras batunya, tingkat kekerasannya sangat tinggi. Semakin sedikit percikannya maka itu agak rendah ya kekerasannya. Dan ini setelah diambil posisi terbaik dari bongkah tadi hanya jadi 2 ya. Kalau jadi 3 kita jadikan 3. Ini dapatnya yang maksimal hanya 2. Nah, ini dia sangat kristal, merahnya merah menyala ya. Ini berbeda dengan fosil galih asem, jelas jauh perbedaannya. Ini dengan serat-serat yang begitu fisiknya merupakan fosil galih kelor ya. Dan ini proses menggerinda ya, dari 5 gerinda, dari terkasar sampai terhalus. Tentunya kita potong supaya tidak makan durasi. Nah, ini pemrosesan kakaknya untuk dicocokkan dengan ring. Setelah 5 tahap nanti tentunya diamplas seperti ini ya. Nah, ini pengamplasan dari terkasar itu grade 150 kalau tidak salah, sampai terhalus itu bisa sampai yang 3000 atau 5000 ya terhalus. Dan tentunya setelah itu menggunakan serbuk intan. Dan ini Anda bisa lihat nih, ini pencocokan batu yang kedua adiknya ya. Tentunya dari bongkah itu maksimal posisi terbaik yang baik kita cocokkan menjadi cincin permata hanya dapat 2 ya. Nah, ini baru selesai pengamplasan, penyocokan dengan ring di bawah lampu yang terang. Anda bisa lihat hasilnya ya. Dan ini pengetokan untuk ring gigi bajing. Ini yang disebut ring gigi bajing karena permintaan pelanggan juga ada juga yang meminta ring seperti ini. Nah, ini pengetokan untuk bagaimana tidak nyangkut di jari ataukah tidak nyangkut di kain ketika digosok-gosok. Nah, ini jadinya ya. Dan adiknya lagi dipasang juga, diketok. Dan ini nih kita coba pakai, ini ring 19-120 yang kelor kristal dengan saya punya Yaman Habasi combong telaga. Dan ini adiknya nih. Nah, baru diketok dan dikikir. Tuh, ini hasilnya yang nanti kita akan review. Dan kalau di bawah lampu ya,
hasilnya Anda bisa lihat nih. Dan nanti lebih detailnya Anda bisa saksikan untuk penjelasan detail dan kisah bunker Jepang yang ada di Rangkas Bitung. Hasil dan penjelasannya Anda saksikan seperti ini. Nah, inilah hasil dari penggosokan Amar Akik ya, yang begitu sangat-sangat kinclong, yaitu fosil galih kelor kristal urat jarum. Lagi-lagi ini origin Rangkas Bitung ya. Nah, ini tentunya kita akan tawarkan kepada teman-teman dan unjukkan dimensinya ya. Nah, lampu bantuan kita taruh di sini. Nah, ini satu bongkah ya yang Anda sudah lihat proses pembuatannya. Nah, ini yang pertama nih kakaknya ya. Jadi dari bongkah tersebut kita ambil sisi termaksimal bagusnya ya. Sisi terbaik dari bentuk bongkah yang kita sortir ya. Yang di sini memiliki urat-urat jarum ya. Sebenarnya ini urat kayunya tapi dia berbentuk jarum. Yang di sini juga masih dapat bagian putihnya karena ini dimensi large ya. Dan sebagian juga pelanggan mancanegara dan Nusantara minta yang dipasangkan yang gigi bajing seperti ini, karena ada juga yang suka model gigi bajing seperti ini. Nah, ini yang kakaknya ya. Yang pertama ini dimensinya adalah 36 ataukah 3 cm 6 mili ya. Lebarnya ini adalah 23, tingginya 10. Tinggi 10. Size ring ini 19 atau 20 atau bahasa lokalnya ring 9 atau 10. Nah, ini model ring yang sangat antik ya, yang tampilannya seperti pagar-pagar bulat ya, klasik antik ya, dengan warna emas dan silver. Tuh, sangat cocok dengan tampilan batunya. Dia serat-serat jarum ya. Ini urat-uratnya sangat begitu jelas, origin Rangkas Bitung. Ini yang pertama ya. Nah, sekarang yang kedua adiknya. Nah, adiknya ini juga Anda bisa lihat urat-urat jarumnya ya. Ini origin Rangkas Bitung. Dimensinya nomor 2, 24 ataukah 2 cm 4 mili. Lebarnya 18, tingginya ini adalah 6, tinggi 6 ya. Tuh. Nah, ini dimensi medium ya, buat ngantor ini bagus juga. Dengan ring model di sini lambang ya, yang ada sayap gagaknya dan jantung ya. Tuh, ini ring-ring yang sangat tebal ya, ring buatan dulu tuh. Yang begini sudah susah ditemukan di pasaran. Ini tebal banget ya. Dan ini size ringnya adalah 17,5 ataukah 18. Ini yang nomor 2. Tentunya nanti kita akan senter. Ini hasilnya merah juga ya, origin Rangkas Bitung ini. Nah, sambil kita jelaskan 3 situs yang saya ambil ya penjelasan. Jadi bukan ngarang-ngarang menjelaskan Anda, tapi dari situs-situs terkenal dan terpercaya. Yang pertama www.kebudayaan.kemdikbud.go.id. Nah, itu penjelasannya. Yang kedua www.facebook.com/info Rangkas Bitung. Yang ketiga www.wikipedia.com/Rangkas Bitung, yang Anda bisa lihat screenshotnya ya. Nah, bentuk belakangnya seperti ini. Nah, Rangkas Bitung yang saya sudah jelaskan di Wikipedia ya, sering disingkat dan dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama Rangkas ya. Merupakan sebuah kecamatan yang juga merupakan ibu kota dari Kabupaten Lebak di Provinsi Banten, Indonesia. Jadi Rangkas Bitung itu Banten ya, Indonesia. Nah, sekarang kita jelaskan bunker bekas penjajahan kolonial ya, yang saya unjukkan di thumbnail ataukah di judul kepada teman-teman ya. Dan itu real, itu dari situs Kemdikbud ya. Nah, bunker Pasir Tariti namanya. Berada di Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Bunker Pasir Tariti berada di Kampung Pasir Tariti, Kelurahan Rangkas Bitung Barat, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak ya. Bunker berada di pekarangan belakang SDN 2 Rangkas Bitung Barat. Keberadaan bunker di Pasir Tariti mengingatkan bunker-bunker peninggalan masa kolonial, bisa saja masa kolonial Hindia Belanda ataupun masa pendudukan Jepang ya. Nah, bunker berfungsi sebagai bagian dari sistem pertahanan dan tempat pengintaian. Selain itu juga sebagai tempat berlindung.
Nah, bunker Pasir Tariti itu dari zaman kolonial Belanda ya, Anda bisa lihat. Jadi buat teman-teman yang masih muda, yang modern, mungkin mainnya YouTube ataukah TikTok, nah Anda juga perlu belajar sejarah bahwa ada bunker ya yang fenomenal di Rangkas Bitung. Nah, bunker Pasir Tariti berada di atas Bukit Pasir Tariti di tengah kota Rangkas Bitung. Dugaan awal bunker ini dibangun yaitu sebagai tempat pengintaian, mengingat kota Rangkas Bitung sebagai kota yang diperhatikan oleh pemerintah Hindia Belanda dan pembangunan yang lebih mendahului ketimbang tetangganya Pandeglang dan Serang pada kala itu ya. Nah, lokasi yang dipilih berada di atas bukit menguntungkan dalam hal pengintaian, jarak pandang yang maksimal dan nyaris tak terdeteksi keberadaannya dari bawah ya. Nah, jadi bunker itu untuk pengintaian dari zaman Hindia Belanda, supaya Anda tahu ya. Buat teman-teman Banten juga yang belum tahu, ini sambil Anda menonton Akik, kalau Anda hobi Anda juga tahu sejarah. Belum dapat dipastikan pada masa apa bunker Pasir Tariti dibangun, apakah pada masa pemerintahan Hindia Belanda atau masa pendudukan Jepang. Mengingat dalam kurun waktu yang relatif singkat Jepang membangun banyak sekali bunker di Pulau Jawa, perlu penelitian yang lebih khusus mengenai hal tersebut. Jadi yang paling dominan dari sejarah ya pada saat itu, jadi Jepang membangun banyak bunker di Pulau Jawa, itu masih belum diteliti lebih dalam. Tapi pada saat itu Jepang lah yang lagi fokus-fokusnya membangun bunker ketika zaman penjajahan. Nah, ada juga tempat keramat ya. Ada juga sumur keramat yang lumayan terkenal di sekitar Rangkas Bitung ya, yang bernama Sumur Keramat Cilebak, yang Anda bisa lihat gambarnya ya, itu Sumur Keramat Cilebak. Jadi buat teman-teman nih yang ingin berwisata atau ke situs-situs sejarah, itu Anda bisa kunjungi ya. Jadi banyak tempat-tempat yang sangat-sangat bagus dan untuk sejarah-sejarah di Rangkas Bitung. Diyakini airnya memiliki khasiat tertentu oleh masyarakat sekitar sumur keramat ya, dan punya kisah-kisah mistis yang diyakini masyarakat. Nah, itu sumur keramat di Rangkas Bitung, yaitu Cilebak ya. Jadi Anda tahu. Dan tentunya yang saya jelaskan kemarin ya, salah satu yang fenomenal di Rangkas Bitung dan yang saya ceritakan kemarin tentang makam 5 Rangkas Bitung ya, makam 5 tersebut. Jadi kita ingatkan lagi, makam yang terkenal angker dan banyak menelan korban. Dan dari penuturan warga di sekitar tempat tersebut memang sering terjadi kecelakaan bahkan hingga korbannya tewas. Di tempat tersebut juga sering terjadi hal-hal yang mistis. Masyarakat menganjurkan apabila kita melewati tempat tersebut, dianjurkan untuk membunyikan klakson 2 kali dengan maksud untuk memberi isyarat kepada penghuni sekitar makam tersebut bahwa kita ingin lewat ya, agar sesuatu yang tidak diinginkan tidak terjadi. Nah, itu makam 5. Jadi itu tempat-tempat terkenal Rangkas Bitung ya, dengan fenomena mistis yang luar biasa dan tempat bersejarah juga ya. Jadi ini origin Rangkas Bitung. Yang saya bilang ya, kalau masing-masing daerah itu memiliki bentuk fosil yang berbeda-beda. Nah, ini Rangkas Bitung dia dominan kuning pekat ya, mirip fosil gali asem, tapi sudah jelas berbeda. Kalau fosil gali Kelor itu uratnya nimbul-nimbul besar-besar, seperti ini urat jarum ya. Nah, ini lagi masuk-masuknya Chalcedony ke fisik fosil Kelor ini. Nah, sekarang kita akan jelaskan fungsi ilmiah dari fosil gali Kelor kristal origin Rangkas Bitung sambil kita senter supaya Anda tahu tingkat kristalnya sangat tinggi seperti ini. Nah, ini yang tanpa lampu bantuan ya. Kita akan senter dan sambil jelaskan fungsi metafisikanya. Tuh ya. Ini merahnya merah pekat. Kalau kita balik batunya ya. Nah, seperti ini ya. Tuh. Ini juga merah kekuningan ya. Dia merah kekuningan origin Rangkas Bitung. Tuh. Urat-uratnya sangat-sangat jelas. Kalau dari depan kita lihat uratnya nih. Ini yang disebut urat jarum ya. Besar-besar uratnya. Yang seperti ini sudah kristal ya. Tuh. Dia fosil itu merah kekuning-kuningan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adiknya. Tuh. Adiknya seperti ini. Dari depan tuh Anda bisa lihat urat jarumnya. Sambil kita jelaskan ya. Fungsi ilmiah dari batu fosil gali Kelor kristal origin Rangkas Bitung. Yang pertama, terapi melancarkan peredaran darah. Yang kedua, terapi menguatkan sel darah putih. Yang ketiga, terapi sedot racun ataukah detoksifikasi dalam tubuh.
Yang keempat, terapi melancarkan pencernaan. Yang kelima, terapi merangsang syaraf ke kepala untuk mood positif yang jauh lebih baik. Jadi sebagai terapi ya, ini kandungan mineralnya juga bagus untuk detoksifikasi racun ya. Nah itu banyak juga situs yang dijelaskan yang urat jarum fosil kelor kristal Rangkas Bitung ini. Tuh Anda bisa lihat ya tingkat kristalnya. Nah sekarang kita akan pakai di jari dan sambil menjelaskan fungsi metafisika seperti ini ya. Nah seperti ini ya kalau dipakai itu. Yang nomor satu yang jari tengah kakaknya ya, yang adiknya yang medium di jari manis. Tuh Anda bisa lihat kinclongnya luar biasa, gosokan amar akik ya. Tuh menakjubkan. Dan ringnya juga unik antik ya. Tuh ring-ring lawas yang begitu tebal ya, yang sudah jarang ditemukan. Dan fungsi metafisika dari batu fosil galih kelor kristal urat jarum Rangkas Bitung ya, yang sering saya jelaskan kepada teman-teman. Yang pertama, media yang sangat ditakuti jin fasik. Yang kedua, media anti sihir dan santet. Yang ketiga, media meleburkan ilmu hitam. Yang keempat, media menajamkan kata-kata. Yang kelima, media aman berkendara. Yang keenam, media mengobati kesurupan dan terapi ruqyah. Yang ketujuh, media menambah wibawa dan percaya diri tingkat tinggi. Yang kedelapan, media disegani kawan dan lawan. Dan yang terakhir, bisa diaktifasi 5 unsur energi untuk menjaga fisik dan non fisik. Nah ini fosil galih kelor, mungkin Anda sudah tahu fungsi-fungsinya ya. Tentunya diritualkan karena Al-Quran itu adalah asyifa buat penyakit zohir dan batin seperti yang Anda lihat di screenshot di layar ini ya. Dan Anda bisa suruh cek ahli spiritual ataukah guru Anda ataukah ahli metafisika ketika barang ini sampai di tempat Anda. Dan monggo buat teman-teman mancanegara, Singapura, Brunei Darussalam, Taiwan ya, United Kingdom, Qatar, juga teman-teman Nusantara baik itu Yogyakarta, Bali, Lombok, Sumatera, Kalimantan dan sebagainya, hanya ada 2 pieces. Ini origin Rangkas Bitung ya. Beda penghasil, beda bentuk fisiknya ya. Dan terima kasih sudah menonton video Maniak Akik ini. Buat yang belum subscribe bisa mendukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali, yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan. Second channel yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, batu bacan dengan kualitas bagus, dengan ring-ring perak dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bukti amanah pengiriman paket dari Maniak Akik Channel ke pelanggan. Resi-resi terdaftar online pengiriman Nusantara dan mancanegara. Pengiriman real dan update resi pengiriman diupload di Facebook Muhammad Hamdan Al-Ghazali dan Instagram Tauhid Metafisik Produk. Bisa dilihat di link deskripsi bawah. Semua atas nama saya sendiri, Hamdan, dengan nomor HP yang sama. Resi bukan rekayasa, semua atas nama sendiri. Mari kita lihat resi-resinya. Semua atas nama pengirim Hamdan. 1 lembar resi yang di staples ini ada 15 lapis lembar resi amanah. Kemancanegara menggunakan pos Indonesia dengan resi pos IMS atau singkatan dari Express Mail Service Internasional dan menggunakan ekspedisi GNT. Segera pesan produk Maniak Akik, sangat-sangat amanah dan sampai rumah. Pasti sampai tiba di rumah Anda tanpa diragukan. Batu akik dan mustika dengan kualitas super dan fungsi yang diaktifasi secara metafisik atau gaib, dan tentu saja secara ilmiah juga. Segera pesan, stok terbatas. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Terima kasih.